narasumber dan para pemateri. Kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oh, Mas Hasan dari perwakilan SDM ingin bertanya. Iya, iya. Siap, Mas. Silakan Mas. Oke, Oh, terima kasih banyak. terima Oke, kasih. Silakan. oke. Aku mau pertama terima kasih dulu kepada Mas Opiki udah mengizinkan buku bertanya dan juga terima kasih banyak juga nih kepada Mas Ridwan, Hilmi, dan Kak Zura udah menyampaikan hasil apa yang telah mereka baca dari buku-buku yang sangat-sangat keren. Nah, aku tuh pengen nanya, mungkin diskusi juga nih, buat buku yang pertama nih yang tadi dibahas sama Kak Ridwan. Tadi itu sempat dijelaskan kan ya tentang kepribadian manusia itu introvert dan extrovert. Nah, sebenarnya Nek, aku mau ini juga sih, mau apa ya, kayak maksud aja pernah dengar ada di antara keduanya. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga yaitu adalah ambivert, yaitu kadang dia introvert, kadang dia extrovert. Jadi tergantung keadaan gitu. Nah, itu sih. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga terkait kepribadian ambivert ini yang di tengah-tengah antara extrovert dan introvert. Dan juga aku mau nanya juga nih kayak Ridwan, ada nggak penjelasan tentang bisa nggak sih kepribadian kita itu berubah berubah gitu dari yang dulu sama yang sekarang tuh berganti gitu? Apakah ada faktor-faktor yang bisa mendukung itu? Misalnya dulu kita ini sikapnya eh, melankolis gitu, kita orangnya suka berpikir, suka atur. Tapi mungkin karena lingkungan itu membuat kita menjadi berubah gitu. Nah gitu, keberubahan kepribadian itu bisa terjadi atau enggak? Gitu sih, mungkin Mas Ridwan ada yang dapat insight nggak dari buku tersebut gitu? Itu aja dua hal itu. Kian, terima kasih. Nah, terima kasih Mas Hasan atas pertanyaannya. Untuk mungkin ditujukan untuk Mas Ridwan, muncul dari ini, mungkin bisa Oke, disampaikan baik. sedikit. Ini langsung dijawab. Silakan Mas Ridwan. Ya, merhaba. Iya. Oke, eh Silakan. seperti yang Anda ketahui, untuk perubahan ya, ya sependek Anda yang membaca dan mempelajari mengenai kepribadian dan watak itu sebenarnya tidak berubah. Maksudnya kalau misal ke kalian gitu dari teman-teman ada yang juga mengikuti apa YouTube-nya atau videonya Dr. Aisyah Dahlan, biasanya beliau itu membawakan dengan tema bahwa ya setiap manusia itu dengan pembawaannya masing-masing gitu. Jadi kulun kulun ya'mal ala syakilati gitu kalau bahasa Al-Qur'annya. Jadi di setiap kita itu ada ya watak atau kepribadian bawaan namanya. Seperti itu. Nah, persoalan nanti berubah atau seperti apa yaitu itu tergantung lingkungannya. Jadi ya sebenarnya sangat mungkin gitu. Cuman pasti untuk secara alami atau secara bawaan itu pasti tetap yang asalnya gitu. Nggak berubah. Cuman mungkin agak sedikit perubahan dari segi eh, kemampuan dan semacamnya. Semisal kita ini kan mengetahui kepribadian itu untuk mengetahui ya misal kelemahan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya untuk dioptimalkan dan kekurangannya itu untuk diminimalisir seperti itu. Nah, jadi ya untuk bawaan itu pasti ada, cuman persoalan nanti berubah ke depannya itu mungkin nggak terlalu seperti bawaannya, yaitu mungkin gitu. Tapi tetap bawaannya itu tetap ada dasarnya gitu, dasarnya seperti itu. Kira-kira eh, bisa dipahami atau cukup Iya. nggak atau masih perlu dijelaskan? Oke, cukup Mas. Mungkin poinnya ya gimana cara kita bisa memaksimalkan ya kelebihan-kelebihannya dan meminimalisir kekurangan-kekurangan jika kita sudah mengetahui kepribadian kita gitu kan dan orang lain kita bisa menebak itu kita maksimalkan nih kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya. Dan mengetahui kepribadiannya
sebut ya Mas ya, gitu ya. Iya. Terima kasih Mas Hasan atas insight barunya. Jadi saya tadi dapat insight yang bagus banget dari Mas Ridwan tadi sempat berkata ya, kalau kita pengen mengetahui kepribadian orang, baiknya kita mengetahui kepribadian kita dulu gitu ya Mas ya. Itu juga Iya, benar. saya salah satu poin penting juga. Oke, terima kasih nih Mas Ridwan. Sangat Karena bagus. misal tambahan, karena Oh misal ya silakan kalau Mas. misal kita udah tahu kepribadian kita, kita itu mungkin akan lebih mudah gitu. Misal eh, beradaptasi dengan orang lain atau menyesuaikan dengan orang lain yang berbeda dengan kita seperti itu, dan akan lebih mudah juga untuk mentoleransi hal-hal yang mungkin bagi kita sendiri mungkin itu agak aneh, cuman mungkin di sebagian orang itu udah biasa seperti itu karena mungkin ya pembawaannya itu seperti itu. Oke, baik, baik. Jadi saling memahami ya Mas ya. Poinnya juga saling Iya. memahami dan toleransi. Oke, oke. Ya, mungkin itu aja dari aku. Mas Alfiki ada mau tambahin? Kalau teman-teman yang lain kayak hal ini? Nah, mungkin jazakallahu khairan katsiran kepada Mas Ridwan atas jawabannya. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau disampaikan lagi, apa ada pertanyaan yang masih iskal ataupun masih belum jelas? Jadi ditanyakan kepada para narasumber kita. Mas Ai mungkin bisa ada yang mau ditanyain Mas Ai? Yang mana nih? Mas Ai nggak ada. Hadir, hadir. Oh, hadir. Ini nama Gimana? Ada pertanyaan lagi kembali? Ya, teman-teman, ada yang mungkin nggak nih? Nah, saya juga pengen bertanya. Pertama, yang buat Mas Ridwan, di sana kan di bukunya yang tadi Personality Plus kan ada penjelasan tentang jenis kepribadian manusia ya. Ada melankolis, pragmatis, sanguitis, sama koleris. Tadi juga udah dijelasin kayak misalkan melankolis itu yang sempurna, terus pragmatis itu yang damai, sanguitis yang ceria, koleris yang kuat. Cuman ada yang menarik tadi dibilang yang dimana contoh dari buku itu dimana ketika satu jenis kepribadian berkumpul itu ternyata bukan malah memberikan rasa kenyamanan. Kalau nggak salah dengar ya, tapi justru menyebabkan kayak eh, apa istilahnya ya, beban, tekanan dalam pribadi masing-masing. Pertanyaannya pertama, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah seharusnya ketika kepribadian itu sama, itu bahkan malah saling berkolerasi gitu antara kepribadian karena udah sama gitu. Mungkin di bukunya dijelasin atau enggak. Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada extrovert sama introvert. Ada itu kan mungkin secara umum dari 4 kepribadian manusia ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, bisakah manusia itu berubah cepat dari kepribadian yang satu dengan yang lainnya? Itu. Mungkin kan ada orang yang bisa beradaptasi cepat di lingkungannya. Apakah itu berpengaruh juga kepada perubahan kepribadiannya dia? Dan terus yang pertanyaan yang ketiga, maaf ya, sekalian aja gitu. Pertanyaan yang ketiga, tadi tuh ada istilah apa ya, kayak yang melankolis. Kebanyakan kan orang yang saya lihat juga ya, para akademisi itu hampir cenderung ke kepribadian melankolis. Karena kenapa? Ya karena dituntut semuanya harus sempurna, perfeksionis dalam belajar, dalam tingkah laku, dan lain sebagainya. Apakah ada cara yang bisa menyeimbangkan kekurangan melankolis
agar kita bisa ya itu menyeimbangkannya. Istilahnya gimana ya pertanyaannya? Adakah cara dalam buku Personality Plus untuk mengurangi kekurangan yang ada di sikap melankolis itu mungkin? Terima kasih. Masuk pertanyaan Tangkep sangat banyak Mas Taufiki dari Mas pertanyaannya? Ilmi. Gimana untuk Mas Ilmi, Mas Ridwan, Afwan. Mungkin Baik, bisa baik, dipahami siap, dari soalannya siap, Mas siap. Ais. Aduh. Oke, yang pertama dulu ya. Oke, pertanyaan pertama sebenarnya Ana nggak sempat tulis. Tapi mungkin ya kalau nanti salah dibenarkan. Untuk pertanyaan pertama itu tadi saya menyampaikan satu jenis kepribadian berkumpul pada satu tempat itu menimbulkan hal yang tidak nyaman. Bukankah seharusnya membuat kenyamanan atau jadi merasa nyaman kan sama gitu kan? Nah, itu pertanyaan seperti itu kan pertanyaannya. Iya, iya. Oke, pertama dari pendapat Ana sendiri karena nggak ada di buku, itu mungkin berlaku khususnya pada orang yang berwatak atau berkepribadian melankolis. Kenapa? Karena watak-watak yang lain, misal contoh lah, semisal sanguinis, dia itu ceria. Ya ketika ketemu orang yang satu jenis, mungkin ya langsung nyambung. Kenapa? Karena sama-sama ceria dan sama-sama ya ekspresif seperti itu. Tapi kalau misal dan juga adaptasinya cepat. Tapi kalau misal sama-sama melankolis, itu nggak bisa semudah yang dibayangkan. Maksudnya, taruhlah kita masuk ke ruangan, di dalamnya ada meja, dan di satu meja itu semuanya orang melankolis. Dan kita tahu orang melankolis itu nggak memulai pembicaraan duluan, seperti itu. Mereka itu saling mengamati satu sama lain gitu. Jadi saling mengamati satu sama lain, akhirnya nggak ada yang mulai pembicaraan. Nah dari situ timbullah kecanggungan gitu. Jadi setiap orang punya perspektifnya masing-masing, apakah dia itu gimana gimana gitu. Padahal kan belum apa-apa. Nah dari situ ya akhirnya menimbulkan hal yang ketidaknyamanan gitu. Dan karena itu pun eh, kalau sama-sama melankolis itu nggak bisa beradaptasi dengan atau menyesuaikan dengan cepat gitu. Pasti butuh waktu seperti itu. Dan ya butuh kedekatan yang lebih intens. Misalnya ya sama-sama mengerjakan suatu proyek atau tugas kah dalam satu wadah, itu bisa membantu untuk mencairkan suasana gitu. Cuman kalau misal hanya berkumpul, hanya bertemu satu kali aja, ya itu cenderung ya menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Jadi apa ya, sama-sama bingung mau ngomong apa gitu. Kalau misal nggak ada tujuan seperti itu. Jadi kayak ya canggung aja gitu. Jadi ya itu kalau misal baru pertama ketemu, kecuali emang di salah satu orang itu ada yang ya udah belajar kepribadian misalnya watak, akhirnya ya memulai duluan dan ya mencairkan suasana. Nah tapi kalau misal nggak ada sama sekali yang mencairkan suasana, yaitu pokoknya akan terus seperti itu gitu. Maksudnya akan diam-diaman biasanya itu. Jadi itulah alasan kenapa ya mungkin tidak menimbulkan kenyamanan. Tapi kalau misal udah seiring dengan berjalannya waktu, ya mungkin akan jadi biasa dan ya biasa enjoy aja gitu. Seperti itu. Untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua itu, bisakah manusia berubah cepat atau adaptasi lah antar kepribadian, jadi maksudnya berubah dalam hal keadaan apa gimana ini pertanyaannya, halo.
Ya, ya. Contohnya, Jadi maksudnya mungkin tadi kan udah kejawab bahwa manusia itu bisa berubah, tapi ada proses, ada waktu lah di antara masing-masing. Melankolis butuh lama, misalkan. Terus yang sanguinis itu butuh waktu cepat untuk beradaptasi. Tapi di antara mereka nih berempat, misalkan satu berkumpul, itu kan pasti butuh pengadaptasian antar mereka. Tadi udah, kalau melankolis antar melankolis tadi udah dijawab, ya, yaitu tadi tidak bisa bersatu karena sama-sama perfeksionis, serius. Intinya bikin antar melankolis itu ada tekanan. Cuman gimana kalau misalkan empat kepribadian ini berkumpul, mana yang lebih ini itu yang mungkin mana yang lebih bagus dalam beradaptasi di antara yang empat ini, ataupun empat-empatnya bagaimana cara dia mengadaptasi dengan kepribadian yang lain. Itu mungkin yang perjelasnya lebih. Ada nggak di buku dijelasin? kalau untuk Atau lebih keempat-empatnya, kalau untuk keempat-empatnya, hmm, saya rasa ya kalau secara gamblang enggak ya. Cuman kalau misal dalam suatu perkumpulan nih, misal ada 4 orang, satu orang melankolis, satu orang flegmatis, satu orang koleris, dan satu orang sanguinis. Nah itu untuk beradaptasi sebenarnya tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena masing-masing berbeda. Maksudnya di antara mereka itu ada yang bisa menyatukan. Misal orang yang koleris, misal dia itu termasuk orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan ya pembuat keputusan yang cepat. Maka dari situ, dan pandai juga bersosialisasi. Nah, dari situ dia bisa mengajak tuh siapa orang yang melankolis ataupun flegmatis yang cenderung mungkin tidak memulai pembicaraan di awal. Nah, dari hal itu bisa cepat terjalin adaptasi gitu. Cuman yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagi masing-masing pribadi, yaitu bahwa orang lain itu enggak sama seperti mereka gitu. Jadi nggak bisa disamakan dalam hal misal target ataupun cara mengambil keputusan atau sebagainya. Tapi untuk adaptasi sendiri, ya hanya sekedar adaptasi itu, insya Allah kalau misal ya berbeda itu aman-aman aja. Dari yang anak ketahui ya, dan ya alami gitu. Soalnya karena pasti ada yang mencairkan suasana di antara empat-empat itu. Kemudian yang ketiga itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang melankolis itu cenderung ya masuk pada misal organisasi atau akademisi, ya karena memang orang melankolis itu termasuk salah satu kelebihannya itu adalah terorganisir atau teratur. Nah, apakah cara mengurangi kekurangan? Bukan mengurangi ya, tapi memperbaiki atau meminimalisir. Kemudian ya di sini tentunya ada ya kekurangan kekurangan dari orang melankolis, misalnya dia itu berwajah muram atau ya itu tadi serius. Jadi cenderung murung atau muram. Nah, atau menunjukkan ya tertekan. Nah, salah satunya kalau misal kan tadi salah satu kekurangan melankolis itu adalah mudah tertekan. Nah, salah satunya adalah untuk menghindari itu adalah dengan kita memasang wajah yang ceria atau ya senyum lah. Maksudnya jangan terlalu terbiasa wajahnya itu ya serius gitu. Maksudnya senyum. Jadi dibiasakan untuk senyum seperti itu. Kemudian kalau misal salah satu lagi apa ya? Kekurangan melankolis itu adalah punya citra diri rendah. Ya mungkin ya citra diri rendah itu salah satu untuk mengurangi kekurangannya adalah carilah, kalau di sini ya, carilah sumber tidak aman.
seperti itu. Sebenarnya kalau untuk citra diri rendah itu ya kurang 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 mengerti sih ya, anak pribadi ya. Kalau untuk dijelaskan, mungkin ke ke kekurangan yang lain. Misal melankolis, salah satu kekurangan melankolis itu adalah suka menunda-nunda. Nah, itu menunda-nunda itu karena mungkin disebabkan ya sifatnya yang perfeksionis. Nah, caranya untuk mengurangi itu seperti apa? Kalau di sini tuh dapatkan benda yang tepat sebelum memulai. Jadi ketika kita mau memulai sesuatu, itu kita harus menemukan benda yang tepat untuk memulai itu gitu. Jangan kita teralihkan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan misal tujuan kita. Contoh, kalau misal kita udah berniat untuk misal ngafalin Quran di pagi hari, misal habis subuh. Nah, cuman karena kan di pagi hari atau subuh itu terkadang ya banyak tantangannya. Nah, terus yang bisa di dilakukan adalah contohnya ya berarti mengambil benda yang tepat adalah dekatkan atau eh, apa wa- eh, apa ya namanya? Dekatkan atau letakkanlah misal Al-Qur'an di tempat yang mudah dijangkau atau yang terlihat dan jangan simpan di dekatnya hal-hal yang mungkin bisa mengganggu. Untuk itu misal di sampingnya disimpan misal HP kan, tadinya mau baca Quran kan malah pegang HP akhirnya karena ya itu berarti HP itu bukan benda yang tepat. Maka dapatkan benda yang tepat itu ya berarti kalau misal kita tujuannya mau menghafal Quran berarti ya kita berusaha mungkin untuk menyiapkan Al-Quran itu ada di hadapan kita di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat, dan jangan ada hal-hal yang tidak selaras dengan itu ada di situ gitu. Karena berpotensi untuk mengalihkan perhatian kita dan akhirnya jadi menunda-nunda seperti itu. Kemudian salah satu kekurangan melankolis juga itu terkadang mengajukan tuntutan yang tidak realistis. Maksudnya ya karena sifatnya perfeksionis, misal kadang ya menargetkan sesuatu yang terlalu tinggi, terlampau tinggi gitu. Nah, itu bagaimana ya cara untuk mengatasinya ya berarti harus dikendurkan targetnya atau diturunkan. Misal kalau kita mau baca buku. Ya, kalau kita orangnya bukan orang yang terbiasa baca buku atau sebelumnya belum punya habit baca buku, berarti kita eh, nggak bisa langsung menargetkan 100 halaman per hari, misal gitu. Nah, orang melankolis mungkin bisa cenderung seperti itu gitu. Ketika mau mulai sesuatu gitu. Jadi menargetkan sesuatu yang lebih tinggi yaitu misal 100 halaman per hari untuk baca buku. Nah, untuk mengatasinya itu mengendurkan, yaitu dengan mengurangi target itu. Misal ya dari 100 mungkin paling ininya 10, paling sedikit. Seperti itu. Dan juga ya harus diketahui bahwa ya nggak ada yang sempurna. Jadi nggak untuk perfeksionis ini ya harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Terus ya salah satu syair yang dilantunkan mungkin ya ini selingan syair yang dilantunkan oleh Abil Bako, salah satu penyair pada zaman Andalus ketika Andalus direbut oleh pasukan salib, yaitu yang berbunyi di kulli syai'in idza mata manuqsanu fala yugharu bitaybil aishi insanu, seperti itu. Maka setiap sesuatu yang sempurna itu pasti ada kekurangannya gitu. Maka kehidupan yang tenang, yang tentram, yang harmonis itu jangan membuatmu tertipu seperti itu. Karena bagaimanapun indahnya kehidupan pasti ada kesusahan gitu. Terus di bait yang bawahnya itu ada paman man sarrahu zamanun saathu azman. Jadi siapa yang
dibahagiakan oleh waktu, ya dibahagiakan, ya pokoknya siapa yang diberi kebahagiaan atau waktu itu memberikan kebahagiaan padanya, maka azman yaitu waktu akan ditimpa lah, istilahnya ditimpa kesusahan yang bermasa-masa gitu, bertahun-tahun. Jadi siapa yang diberikan kesenangan 1 tahun misal itu, maka jangan lupa bahwa kamu itu akan dikasih kesusahan misal bertahun-tahun seperti itu. Itu ya hanya salah satu ya tambahan aja seperti itu. Mungkin gimana? Apakah ya cukup puas dengan jawabannya? Mantap, Mas Erdan. Udah ada catatnya. Siap, siap. Mungkin Mas Sai cukup pertanyaannya Mas Sai. Cukup, cukup. Nah, ya mungkin kita cukupkan ya pertanyaannya. Berhubung memang waktunya sudah hampir 4:30 di sini kalau di atasnya. Sudah hampir 1 jam kita melakukan Zoom ini. Mungkin kita cukupkan pertanyaannya. Ya mungkin terima kasih kepada para narasumber, para peserta yang lain. Terima kasih atas kehadirannya, atas meluangkan waktunya. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat dan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Amin ya mungkin rabbal alamin. terakhir penutup, marilah kita tutup sesi sharing ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi